Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku, solih solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar salah satu materi IPS di kelas 6, yaitu tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN oleh Ustadz Zainur Arifin, SDIT Ihsan Mulia, Kediri, Lombok Barat. Adapun tujuan pembelajaran kita, indikator yang akan kita capai adalah mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Materi yang akan kita bahas adalah mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN dalam satu kali pertemuan. Karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Kehidupan politik, sosial, budaya, masyarakat di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya. Salah satu contohnya adalah Sungai Mekong yang melintasi negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di negara-negara tersebut. Bagaimana pengaruhnya? Nanti kita akan bahas sedikit di slide berikutnya. Apakah contoh lain karakteristik wilayah negara-negara ASEAN? Ayo kita pelajari bersama. Bagian 1. Mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Kita mulai dari yang terdekat. Ada Singapura, tentunya Indonesia duluan ya. Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. ASEAN. Apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi yang terdiri dari negara-negara Asia Tenggara, kecuali Timor Leste. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Karakteristik geografis negara-negara ASEAN umumnya memiliki banyak kesamaan, antara lain memiliki wilayah dataran rendah yang luas, kemudian memiliki banyak sungai, kemudian sama-sama beriklim tropis dan banyak gunung api. Kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN cocok dijadikan lahan pertanian karena kondisi tanah yang subur dan iklim tropis. Nah, kita akan membahas negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, termasuk Timor Leste yang belum menjadi anggota ASEAN. Kita mulai dari negara tetangga kita yang Nah, tapi tahukah kamu, negara-negara anggota ASEAN itu ada 10. Pertama Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Ada 10 negara. Yang pertama, Malaysia. Malaysia memiliki ibu kota yaitu Kuala Lumpur. Karakteristik geografisnya adalah luas wilayahnya kurang lebih 329.847 km persegi yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur.
Wilayah Malaysia memiliki kenampakan alam berupa gunung, diantaranya Gunung Tahan dan Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 4.101 mdpl meter di atas permukaan laut. Terletak di wilayah negara bagian Sabah. Kemudian keadaan sosial dan ekonomi Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, Asia, India, orang Iban atau orang Dayak, dan orang Kazan. Umumnya mereka bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Salah satu industri yang terkenal di Malaysia adalah industri sawit. Kemudian yang kedua, Singapura. Karakteristik geografis negara Singapura. Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau berupa daratan rendah yang rata. Singapura banyak membuat daratan baru atau reklamasi pantai untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Jadi Singapura itu membuat beberapa pulau baru dengan cara mereklamasi pantai atau menimbun pantai untuk dijadikan dataran baru. Ibu kota Singapura adalah Singapura. Kenampakan alam di Singapura. Titik tertinggi di Singapura yaitu Bukit Timah Hill dengan ketinggian 166 meter di atas permukaan laut. Singapura banyak membuat dataran baru yaitu dengan cara mereklamasi atau pengurukan pantai. Kemudian sosial dan ekonomi Singapura. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa serta sisanya merupakan orang Melayu dan India yang umumnya bekerja di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Negara ketiga di Asia Tenggara, Thailand. Ibu kotanya adalah Bangkok. Kenampakan alam Thailand. Karakteristik geografis wilayah Thailand. Luas wilayahnya kurang lebih 513.120 km persegi berupa dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya. Terdapat Gunung Itanon yang memiliki ketinggian 2.594 meter di atas permukaan laut. Kemudian sosial dan ekonomi Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Thailand merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini merupakan Golden Palace atau kompleks bangunan istana di Bangkok yang memiliki ornamen khas Buddha atau Thailand ya. Kemudian lanjut ke negara berikutnya, Filipina terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 343.448 km persegi. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Ibu kota dari Filipina adalah Manila. Karakteristik kenampakan alam Filipina. Filipina terkenal dengan pertanian padi bukitnya yang diperkenalkan kira-kira 2000 tahun lalu oleh suku Batak. Padi-padi bukit tersebut terletak di lereng-lereng perbukitan Banaue dan Sagada di Provinsi
Ifugao dan berada di ketinggian 5.000 kaki di atas permukaan laut. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Kemudian negara kelima, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki ibu kota yaitu Bandar Seri Begawan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Penampakan alamnya berupa perbukitan, daratan rendah, dan rawa. Nah, Brunei Darussalam ini merupakan negara yang kecil, luasnya kurang lebih seperti kota Jakarta. Satu negara ini ya, luasnya seperti kota Jakarta. Baik, keadaan sosial dan ekonomi Brunei Darussalam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu yang memeluk agama Islam. Kegiatan ekonomi penduduknya umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Negara ini mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Salah satu objek wisata budaya yang terkenal di Brunei Darussalam yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di kota Bandar Seri Begawan. Kamboja, negara ke-6, mempunyai area seluas 181.035 km persegi. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap dan dikelilingi oleh dataran tinggi plato. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Kardamom dengan ketinggian 1.813 meter di atas permukaan laut. Penampakan alam Kamboja, Danau Tonle Sap yang berada di wilayah dataran rendah Kamboja merupakan salah satu penampakan alam terunik di Kamboja. Pada musim kemarau, luas danau ini hanya sekitar 2.590 km persegi. Sedangkan pada musim penghujan, luasnya bertambah menjadi 24.605 km persegi. Masya Allah. Jadi ketika musim kemarau datarannya kering. Nah, kemudian ketika musim hujan datarannya menjadi danau. Hampir 21.000 km persegi yang tergenang menjadi danau. Negara ke-7, Laos. Laos memiliki ibu kota Vientiane. Luas total wilayah Laos mencakup 236.800 km persegi dan 2% dari wilayah tersebut berupa perairan. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memiliki garis pantai, hanya memiliki perairan sekitar 2%. Penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao Long, suku Lao Tiong, dan suku Lao Sung. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Laos adalah Buddha. Penampakan alam di Laos berupa perbukitan, dataran rendah, dan rawa. Ya, penduduknya sebagian besar beragama Buddha.
yang memiliki kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Puncak tertingginya adalah Gunung Pho Bia dengan ketinggian 2.819 meter di atas permukaan laut. 8. Negara Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi di bagian barat laut. Terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik. Keadaan sosial dan ekonomi Vietnam. Delta Sungai Mekong yang berada di wilayah selatan Vietnam memberi banyak keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Nah, ini sepertinya hampir sama dengan pasar perahu yang ada di pasar terapung ada di Indonesia ya. Kemudian negara 9, Myanmar. Myanmar memiliki ibu kota Nay Pyi Taw. Myanmar memiliki luas wilayah 676.578 km persegi. Wilayah selatannya berupa dataran rendah, sebelah utara dan barat berupa pegunungan, wilayah timur berupa dataran tinggi, di bagian tengah dialiri Sungai Irrawaddy. Mayoritas penduduk negara Myanmar adalah orang Burma. Keadaan sosial dan ekonomi Myanmar. Kegiatan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan Myanmar memiliki tanah yang subur dikarenakan terdapat banyak aliran sungai. Salah satunya yaitu Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy ini mengalir di bagian tengah Myanmar. Nah, kita ke negara yang ke-10 yaitu Timor Leste yang merupakan tetangga dekatnya Indonesia sebelah timur ya. Ibu kota Timor Leste yaitu Dili. Timor Leste merupakan negara baru yang terletak di Asia Tenggara, tetapi belum bergabung dengan organisasi ASEAN. Sebelumnya, negara Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur. Sebagian besar wilayah Timor Leste merupakan daerah pantai bergunung-gunung. Mayoritas penduduknya beragama Kristen yang berasal dari suku Timor. Kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian, peternakan, dan pertambangan. Perekonomian Timor Leste masih lemah karena kondisi politiknya belum stabil. Nah, ini merupakan salah satu daerah pantai di Timor Leste. Ini hampir mirip dengan pantai di daerah Nusa Tenggara Timur, yang mana garis pantainya dikelilingi oleh bukit dan gunung-gunung. Ya, itu negara-negara di Asia Tenggara yang termasuk ke dalam negara organisasi ASEAN, kecuali Timor Leste tadi ya. Nah, saya sebutkan sekali lagi negara-negara yang termasuk dalam negara Asia Tenggara yang termasuk ke dalam organisasi ASEAN. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan terakhir
Myanmar. 10 negara merupakan negara anggota ASEAN. Nah, adapun untuk latihan soalnya ada di deskripsi video dengan link terakhir. Terima kasih pada anak-anakku Solih-Soleha yang sudah menonton video pembelajaran dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz share hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.